Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Regita Pramesti akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Kepramukaan mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 9 sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1 yang berisikan yang pertama, Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Poin yang kedua, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya, pramuka, dan dharma pramuka. Yang poin ketiga, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Poin yang keempat, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Poin yang kelima, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Poin yang keenam, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompensasi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Poin yang ketujuh, satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Yang kedelapan, satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Poin yang ke-9, gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk menunjukkan gerakan pramuka. Yang ke-10, Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Yang ke-11, Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Poin yang ke-12, pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang ke-13, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Poin yang ke-14, menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Pasal kedua, yaitu gerakan pramuka berdasarkan Pancasila. Pasal yang ketiga, gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah dan pencapaian tujuan pramuka melalui yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka, yang kedua, pengembangan pramuka, yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal yang keempat, gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Pasal yang kelima, pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal yang keenam, yang pertama, kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka dan dharma pramuka. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Satya yang keempat, yaitu satya pramuka sebagai dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar Dharma Pramuka. Yang kelima, Dharma Pramuka sebagai dimaksud pada ayat 2 berbunyi,
Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pasal yang ketujuh, yang pertama, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berdasarkan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2. Kegiatan kepramukaan dimaksud untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Yang ketiga, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, kegiatan belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang ketujuh, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan. Yang kedelapan, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang kesembilan, satuan terpisah antara putra dan putri. Dan yang keempat, penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Yang kelima, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Yang keenam, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikasi umum dan kecakapan khusus. Pasal yang ke-8, yang pertama, nilai pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, tolong menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, hemat, cermat dan bersahaja, dan rajin dan terampil. Nilai yang kedua, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Pasal yang ke-9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas yang pertama, kecakapan umum, dan yang kedua, kecakapan khusus. Oke, baiklah, sebelum kita melanjutkan untuk ke pasal berikutnya, sebaiknya kita melakukan tepuk terlebih dahulu supaya kita lebih semangat. Tepuk pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana, huha, yes, mantap. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai pasal 10. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua, jujur dan jenjang. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkarya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik,
taat hukum, disiplin, menunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan yang siaga, lalu ada penggalang, kemudian ada penegak, dan yang terakhir ada pendaga. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Dan yang selanjutnya pasal 13. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi di atas terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Lalu kemudian kita lanjut ke pasal 14, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina. Yang pertama ada pembina, yang kedua ada pelatih, yang ketiga ada pamong, dan yang keempat ada instruktur. Tenaga pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Lalu kita lanjut ke pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan, dan selanjutnya pasal 16, Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Bagian kelima, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Selanjutnya pasal 17, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Kemudian evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Selanjutnya pasal 18, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan kesatuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir pasal 19, sertifikasi terbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompensasi. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan.
Sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.